Di antara SUV Jepang lain, hanya Rush dan saudaranya yaitu Terios yang punya penampilan natural sebagai SUV. Sama sekali berbeda dengan Avanza secara raut muka dan garis-garis bodi, dan hal ini kenyataannya berhasil membuat diferensiasi segmen lebih kuat, karena jika melihat Suzuki XL7 dan Mitsubishi Xpander Cross, mereka terlalu mudah dikenali orang awam bahwa asalnya dari basis LMPV, hanya ditinggikan dan diberi kolor hitam saja. Di samping itu secara wujud penampilannya pun mudah diterima, sudut-sudut tajam dan lampu menyipit serta body molding adalah unsur-unsur masa kini yang familiar. Terlepas dari perdebatan model Rush Conde lebih terlihat global dan punya aura SUV kuat, sudah cukup terbukti konsumen gemar dengan tampilan generasi ini berkaca dari penjualannya. Kalau secara dimensi dibilang yang paling besar dan tinggi juga bukan, panjangnya 4435 mm, lebar 1695 mm, tinggi 1705 mm, serta wheelbase 2685 mm. Ukuran ini sebetulnya sepantaran dengan SUV Jepang lain dan masih ada yang lebih panjang dan tinggi selain Rush. Yang juga membuat konsumen yakin saat hendak membeli Rush adalah soal penggerak. Suka tidak suka masyarakat Indonesia ternyata masih banyak yang tertarik sensasi torsi dari roda belakang daripada gerak depan yang diaplikasikan ke SUV Jepang selain Rush dan Terios. Bisa jadi akibat pandangan bahwa putaran roda belakang bakal jauh lebih baik melahap tanjakan curam. Namun gerak depan pun bukan berarti payah menerjang tanjakan. Mungkin bagi sebagian kalangan yang kerap melewati medan ekstrim relevan, namun penghuni kota besar rasanya soal dari mana asal pusaran traksi harusnya tak perlu jadi pertimbangan besar. Namun yang pasti menggugah adalah soal durabilitas. Ketika semua mekanisme roda terpusat di depan, maka komponen-komponen pendukungnya pun tentu bakal bekerja ekstra. Sementara dengan sistem gerak belakang yang memisahkan titik beban, semestinya kerja tiap komponen terdistribusi merata sehingga membuatnya lebih awet. Toyota tidak pilih-pilih soal kelengkapan fitur keselamatan dan hal ini perlu diapresiasi. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan rival lain boleh saja menyebutnya yang terlengkap. Utamanya saat melihat fitur keselamatan pasifnya yaitu 6 buah airbag ditanam pada sekeliling mobil dari depan hingga row tengah. Dan lagi yang memberi kantung udara sejumlah ini dan tersedia di harga mulai 245 juta hingga 266 juta. Belum lagi sabuk pengaman juga disediakan hingga row terbelakang, alias totalnya ada 7 buah, alias semua penumpang mobil bakal kebagian lengkap dengan indikator pengingatnya di dashboard. Tentunya fitur keselamatan aktif juga tersedia, seperti Vehicle Stability Control yang jadi perangkat wajib di mobil masa kini, hingga Hill Start Assist, ABS plus EBD dan rear parking camera lengkap beserta sensor parkir. Secara fundamental sudah cukup komplit. Pada intinya semua varian memiliki bekalan fitur esensial mencukupi, yang membedakan sekadar kosmetik dan soal hiburan. Seperti di varian TRD Sportivo yang kami uji ini diferensiasi dengan tipe G meliputi bungkusan kulit sintetis di interior, mekanisme AC, display mid, lampu otomatis serta head unit dan hiasan eksterior. Sebagai informasi saat ini Toyota menggeser peran TRD Sportivo yang kami uji menjadi model GR Sport. Perbedaan fiturnya terletak pada tersedianya automatic idling stop system dan head unit baru dengan koneksi Android Auto serta Apple CarPlay. Sisanya perihal kosmetik eksterior dan body kit, harganya selisih 5 jutaan, yaitu lebih mahal dari seri TRD lama. Terakhir adalah soal kemampuan laju, sesungguhnya mesin 2 NRV milik Rush yang juga dipakai Veloz 1,5 liter, outputnya hanya 104 PS atau 6000 rpm dan torsi maksimal 136 Nm dengan 4200 rpm. Pada kenyataannya tenaga segini juga memang biasa saja walaupun distribusinya terasa merata.